Tapi dalam wisik yang saya terima dulu, Aji Rawa Rontek itu bapak saya harus saya gantung. Sini sendang, pohon ringin, tarik pohon ringin ada sendang, bapak saya gantung di situ. Kan keluar darah. apa? Bukan darah, Mas. Spermanya itu harus saya minum. Setelah itu saya harus bersemedi di situ. Di bawah jasadnya. Jasad itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di obrolan santai bersama saya, dan kali ini kita akan praktikum metafisika. Tapi tentunya saya tidak sendiri, karena kalau di perkuliahan kan ada dosen praktisi, dan ini akan menghadirkan salah satu teman saya yang alhamdulillah hari ini ketemu, dan ternyata tinggalnya nggak jauh dari tempat saya yang sekarang gitu. Tanpa berlama-lama, kita sudah kedatangan dan sudah rawuh, yaitu Ki Arjuno Samudro. Ki Sugeng rawuh. Sugeng rawuh, Mas. Bisa panggil Ki atau Mas ini? Panggil Mas, enggak apa, panggil Ki boleh. Sama aja. Nah, ini juga kan masih muda banget ya. Nggih, lurus. Masih benar-benar timur gitu, masih betul, muda. Nah, betul. Kok bisa kagungan asma Ki depannya? Perjalanannya, kisahnya bagaimana? Kisah perjalanan kehidupan saya itu kalau dibilang kelam ya enggak kelam, kalau dibilang enak ya enggak enak. Pasti kan kehidupan itu ada susah pahitnya, Mas. Okay. Kenapa saya bisa dipanggil Ki? Karena kalau saya dipanggil Mas itu kayaknya kurang pas gitu. dalam arti makna saya kan kalau dibilang saya seorang dukun ya. Iya. Seorang praktisi, praktisi spiritual. Untuk bahasa tren sekarang. Praktisi. Kalau orang Jawa dulu kan menyebutnya orang pinunjul. Berarti orang yang mengetahui tentang dunia hal yang tak kasat mata kan gitu, Mas. Kalau sejarah berbicara dari saya kecil dulu. Dari saya kecil dulu memang saya sudah sering melihat, kalau dibilang makhluk-makhluk yang tak kasat mata ya, Mas, makhluk astral yang mungkin orang awam atau orang lain tidak bisa melihat hal-hal seperti itu. Nah, dari situlah saya tertarik untuk menyelami sampai pada akhirnya sampai sekarang ini, Mas. Istilahnya terjun bebas lah. Ada turunan atau? Ada turunan. Ada lelaki. Ada turunan saya dari bapak. Bapak kan orang Jawa Timur, ya garis nasabnya dari bapak. Bapak udah tidak mau seperti itu lagi. Jawa Timur mana, Mas, boleh tahu? Ngawi. Saya dari Ibu Jawa Timur. Jawa Timur juga Jombang. Satu frekuensi berarti. 11-12, Mas. Betul. Ini baru merasa itu dari usia berapa? Saya mulai merasa saya sering melihat seperti itu dari kelas 4 SD, Mas. Sebetulnya dari saya umur 1 tahun. Cuma saya kan masih belum paham ya. Itu apa? Ini apa? Masih belum bisa membedakan lah. Nah, di situ saya mulai bisa membedakan seketika saya masuk kelas 4 SD, kelas 5, kelas 6, perjalanan saya masuk SMP kelas 2 ini baru saya mulai. Perjalanan untuk menyelam ke dunia spiritual, tapi belum sejauh ini. Iya, berarti hanya mengetahui, melihat, merasa itu. Betul, hanya mengetahui, merasa, melihat. Keluarga, saudara dekat, saudara kandung sama. Ada satu frekuensi. Berarti kalau dari saudara, dari kakak saya perempuan, dia juga bisa merasakan. Seringkali kadang melihat sekelebatan, bayangan, seperti itu aja sih. Enggak seperti saya langsung, di situ ada nih, ada wujud pocong, ada wujud genderuwo, ada wujud apa. Itu kan sebetulnya hasil dari manifestasi pikiran kita sendiri, imajinasi bawah alam sadar kita sendiri kan, Mas. Bukan langsung, dan itu juga kalau saya secara ilmiahnya gini, kalau kita ingin melihat sesosok seperti itu, kita menangkap daya cipta energi dari makhluk astral itu sendiri, kita tangkap energinya, akhirnya imajinasi kita bermain. Dari frekuensi yang dikirim, kita melihat, merasakan, meraba, oh iya, ini wujudnya ini, nampaknya seperti ini. Bukan yang berarti kita berhalusinasi nih, muncul melihat ini. Padahal itu kan kebenaran. Iya. Tapi seringkali orang yang, mohon maaf, fanatik ya, Mas. Wah, kamu tuh bohong, kamu tuh ini. Loh, kalau saya bohong ya biarkan. Orang yang mengalami saya bukan kamu kok, kan gitu, Mas. Jadi awal cerita di situ. Jadi dari perjalanan saya SMP, masuk kelas 2, saya di Pondok Mangguyudan. Nyantri di situ. Setelah saya nyantri, saya dapat wisik, Mas. Pertemuan saya di Parangkusumo, di tempat Gusti Kanjeng Ratu itu. Mulai dari situ saya masuk ke SMA,
tapi saya masih belum menekuni Mas. Berarti Saya masih ngalir seenaknya gitu, sendiri, Mas? iya Mas, ngalir iya. aja. Iya. Saya SMA itu masih suka balap motor, masih suka mabuk-mabukan, ke tempat dugem, ya main-main sewajarnya kayak anak-anak pada umumnya. Cuma di situ memang saya merasa saya memiliki kelebihan yang lain, yang orang lain tidak memiliki di situ. Masuk di kuliah, saya sampai semester 4 Mas, karena saya merasa saya ini tolol, saya nggak nyambung dengan apa yang guru jelaskan, saya memutuskan untuk keluar. Oh, anu ya Mas. Ya, Resign saya putus gitu. resign dari kuliah, semester 4 saya keluar, saya melanjutkan perjalanan di spiritual. Kalau waktu di awal itu Mas kayak dengan gitu Oke. dapat WC atau bisikan apa untuk lelaku kemana gitu? Sebetulnya gini Mas, Atau ngikuti alur atau gitu? awalnya saya mengikuti alur, Iya, ngalir. mengalir terus, saya suruh kemana saya ikuti. Tapi karena ada siratan amarah, emosi dari segi keluarga, lingkungan, sekitar, itu membuat saya dendam itu tercipta. Jadi di angan-angan ini hanya tercipta satu kata. Saya harus bisa membunuh tanpa orang itu tahu siapa yang membunuh. Bentuk tanpa menyentuh. Betul. Lebih jelasnya begitu. Iya. Itu Mas. Dan di situ juga saya terus menikmati perjalanan saya step by step. Saya lelakon, saya puasa muti, saya melek, saya jalan kayak orang gila itu 41 hari bisu Mas. Lambrang gitu. Iya, ngelambrang udah saya nggak punya tujuan. Saya 7 bulan itu pergi dari rumah, saya ngelilingi Nusantara. Saya cuma bawa baju cuma 5. Mas waktu itu. Udah nggak tahu jalan saya Mas. Nah, Yang kalau penting saya nyebrang jalan pulau kaki. gitu, jenengan ngapal juga? Enggak. Ada kayak nuntun gitu. Ya kayak ada yang nuntun. Oh, maksudnya saat saya nyebrang. Nggih. Nah, di situ biasanya gini Mas, waktu saya berjalan ke arah Sumatera dulu. Iya. Itu kayak ada kapal nelayan kan. Dek, mau kemana? Saya mau ke sana. Bareng. Baju itu cuma Balima saya Mas. Berarti Kemana-mana batas itu Ransel cuma bawa tas, Iya, jalan iya. kaki, udah nggak punya uang, nggak punya apa-apa. Dapat tumpangan, ikut nelayan, bantu nelayan. Amin, ada Kehidupan saya aja gitu seperti ya, itu. Mas, ya? Pokoknya ada aja jalannya. Iya. Nah, dari situ saya setelah mengelilingi Nusantara selama 7 bulan itu, saya bersemedi di makam, saya bersemedi di hutan rimba, dimanapun tempat yang di situ dikiranya itu tempat sakral, pasti saya datangi. Mas. Keramat gitu ya Mas. Keramat pasti saya datangi. Di situ tujuannya saya ingin mendapatkan ilmu. Saya ingin jadi orang sakti. Sampai dulu saya menguasai Aji Pancasona, Aji Batoro Karang, Aji Lembuskilan, Aji Welut Putih, Aji Bandung Bondowoso, Bolo Sewu, itu saya kuasai Mas. Kidang lompat. Jadi kalau kisahnya dulu, ilmu-ilmu itu saya coba semua. Sampai dulu pernah Mas saat saya menguasai ilmu ini rawa rontek. Bapak saya mau saya gantung hidup-hidup di atas sendang Mas. Tapi saya batalkannya saya. Nggak mungkin saya harus bunuh bapak saya demi saya mendapatkan ilmu itu. Itu syaratnya Mas? Syarat mutlak Mas. Oh. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin di versi yang lain saya nggak paham. Iya. Tapi dalam wisik yang saya terima dulu, Aji Rawa Rontek itu, bapak saya harus saya gantung. Sini sendang, pohon ringin, tarik pohon ringin ada sendang, bapak saya gantung di situ. Kan keluar Darah. apa? Bukan darah Mas. Spermanya Iya. itu harus saya minum. Setelah itu saya harus bersemedi di situ. Di bawah Jasadnya. jasadnya. Jasad itu. Iya. Itu wisik dulu yang saya terima. Sampai petengeng apa yang saya jalani. Berarti seperti halnya dapat informasi atau gambaran tuh banyak, Iya, Mas? betul Mas. Jadi informasi penggambaran itu datang silih berganti. Kalau saya mengatakan bukan dari hanya sisi gaib si A, si B, si C, enggak. Iya. Berbagai sisi Mas. Karena hal seperti ini kan mereka mengundang. Kita mengundang kehadiran mereka tertarik oleh aura kita sendiri. Iya. Dari frekuensi yang kita kirim ke mereka, mereka datang, mereka membisi, kamu kesini, kamu kesini, kamu kesini. Dan sejarah pun berbicara Mas. Ini percaya boleh enggak boleh ya. Saya pernah nyuruh ikan di tambak. Saat saya mencoba ilmu saya. Besoknya saya itu ketahuan Mas ceritanya. Saya nyuruh ikan di tambak, saya bawa sepeda kebo. Saya bawa ikan tuh 1 sak Mas. Nggak tanggung-tanggung saya. Besoknya saya ke situ lagi. Karena mata kail sama pancing saya ketinggalan di galengan itu kan. Besoknya saya ketahuan. Akhirnya kolam yang saya pancing itu semuanya udah asap Mas.
udah tidak ada ikan satupun di situ. Saya tidak tahu. Di sini hanya di sebelah kanan saya ini ada pohon salak. Satu kampung itu udah ngiterin. Wah, sorotan tembak udah gini. Percaya boleh nggak boleh, saya diam, teman saya rangkul gini. Cuk, penuh saya gitu. Kamu diam. Kita tahan napas, saya disarungi gendruwo. Sing anu itu ya, sing gendruwo. Yang Gandarwas itu. Asuh Nah, gitu. iya, bapak asuh saya. Itu saya coba, Mas, bener. Berarti nganu Saya ya, Mas? disarungi satu RT itu. Nggak tahu kalau saya bersembunyi di samping pohon salak. Masalah. Ya kayak ini tuh. Kalau saya ketahuan mati saya, Mas. Bisa dicincang saya. Kayak ajian yang ngilang itu ya, Betul. nutup itu ya. Saya dikerubuti itu sama bapak. Orang jalan itu nendang saya sakit keras sama. Duh, brengsek kamu. Dia nggak tahu saya. Saya cuma duduk diam. Tapi tahu nih sana pohon salak. Iya, tahunya pohon salak. Iya. Nah, kalau itu saya nggak diselimuti sama sarung gendruwo, saya lenyap itu, Mas. Saya dulu pernah juga saya berantem, saya pakai aji welut putih. Yeah. Saya masuk ke air, saya hilang, Mas. Saya pakai kidang lompat, ada pagar tuh, saya melompat, saya udah sampai di rumah, Mas. Saya berjalan di atas parit juga. Oh, apapun itu udah saya selalu. Okay. Berarti istilahnya gini ya, Mas, kalau selama ini ketika saya riset ya, saya mencari informasi tentang ajian-ajian lampau, itu kayak tadi yang dengan ceritakan, itu kan terkadang dipakai di dulu era perjuangan. Betul, Mas. Dan kemudian di masa-masa sekarang Nyun Sewu ya, Betul. kadang disalahgunakan. Betul, disalahgunakan. Apa ini? Ya bisa untuk merampok, untuk mencuri, untuk hal yang negatif. Tawuran itu ya, betul. Mas. Betul. Nah, di situ juga dari pengalaman saya itu hampir keseluruhan ilmu sudah pernah saya pelajari, Mas. Tapi ya itu, saya mengatakan saya buta akan huruf, saya buta akan kalimat, tapi saya tidak buta akan isyarat. Isyarat yang diberikan oleh makhluk astral itu kepada saya, untuk saya harus kemana. Jujur ya, Mas, saya ibarat manggil sesuatu seperti itu, saya cuma gini, itu datang. Mas Karsa kan? Iya, datang. Saya cuma gitu. Iya. Kalau ada yang tanya, santri saya itu tanya gini, Ki, caranya manggil kocang gimana? Saya jawab, saya nggak tahu. Saya nggak tahu doanya, saya nggak tahu caranya. Cara saya cuma sini. Dia datang. Saya pengen ngobrol sama, ya tak kasih kopi, tak kasih rokok, udah kita ngobrol berdua. Depan-depan. Seperti itu. Jadi ilmu yang saya miliki itu kalau dibilang saya mencari, sebetulnya juga nggak mencari. Saya hanya menyelami diri saya dan mencari sejati diri siapa. Guru sejati. Ya. Tapi di situ dulu, Mas, yang saya anut itu Sasiti Jenar. Itu guru besar saya itu. Beliau yang memberitahu saya akan sifat kamu itu adalah Tuhan. Dulu kalau saya bilang, dunia itu tangan kiwa kuda. Kini tak balik isine dunia, saya tahu. Tak buka isine langit, jagat dhuwur, aku ngerti. Seperti itu. Wah, sombongnya minta aku. Saya pernah bilang gitu, kamu tiap hari sholat, kamu tiap hari sembahyang, yang kamu dapat apa? Ayo, kamu ikut saya. Hadap ke pohon. Saya gitu, Mas. Kamu pengen kaya, ayo ikut saya. Kamu pengen apa? Ikut saya. Kayak gitu. Dulu ular saya gini kan jadi pusaka. Kelabang saya gini kan jadi pusaka. Kayak gitu. Ilmu yang bersifat magic. Kita diberikan kelebihan, dan kelebihan itu bisa untuk menyihir segala apapun. Apa bisa jadi ya, Mas? Ya, apapun yang kita ucap itu terjadi. Tapi, Mas, ada tapi. Itu menggerogoti diri saya sendiri. Dari dalam, Mas, kerasa? Kerasa. Iya. Dulu badan saya nggak segini, Mas, kecil. Lebih kecil lagi ya? Lebih kecil. Sini kempot saya. Saya makan nggak pernah mau, tiap hari minumnya es kopi. Es kopi, terus kalau melek sampai 7 hari, 8 hari, 10 hari udah biasa, nggak pernah tidur. Makan itu sehari cuma sekali. Badan nggak kayak gini. Udah kurus, kering, kecil, tinggi. Tapi sekalipun saya minta apapun itu terjadi. Hitungan waktu, Mas. Nggak pakai jam, detik, menit, nggak pakai. Tiba-tiba datang. Tiba-tiba. Barat ya, Mas, saya diem. Saya pengen ini nih. Dikasih tahu. Ger, kowe njaluk apa? Aku njaluk iki ya. Ya udah, kamu tunggu dulu. Kamu buang rezekimu sih, sedikit. Kamu kasihkan orang.
nanti kamu dapat uang. Bener Mas. Itu nyata, saksinya istri saya. Yang namanya Mbah Jangkung itu, saya lagi pusing kepala nih, Mbah aku besok mau bayar ini, gimana caranya? Ya udah, kamu pergi beli burung, tebar burungnya, tunggu, habis ini kamu dapat uang. Transferin orang Mas, kelunting. Atau orang datang nganter uang, kayak gitu. Itu di zona-zona di mana saya menyelam dunia hitam, ibarat jurang jeruk wis tak jajaki, kedung jeruk wis tak cemplung, segoro jeruk wis tak sulupi, rasanya. Jadi di umuran saya yang masih muda ini, saya menjajaki dunia seperti itu ujung demi ujung. Dan saya punya sifat gini Mas, selama saya mempelajari dunia spiritual, saya menjadi seperti ini itu. Saya tidak pernah mengenal namanya sulam. Yang ada, sihir itu ada. Kalau ilmu sulam saya tidak paham. Seperti itu Mas. Itu alur kisah hidup saya. Nah di sini kan dalam sebuah penggambarannya adanya titik di mana saya kembali dan ada di mana titik saya masih berada di zona itu. Kita akan menuai kesadaran dalam diri kita sendiri. Kesadaran paling dalam hidup kita, apa toh yang kita cari, apa toh yang kita mau. Ya karena dulu prinsipnya orang gila itu gimana Mas? Prinsipnya orang gila mati ya wes kayak gitu. Hidup kan untuk mati, iya. Bukan mati untuk hidup kan? Ya. Nah saya prinsipnya gitu, mati ya wes. Iya ngambrang, nggak punya arah tujuan. Yang penting besok saya bisa makan, yang penting dendam saya terbalaskan, selesai, dah. Kalau dalam itu Mas, dalam pengalamannya, jenengan tirakat terjauh kemana Mas? Terjauh? Iya, terjauh dalam artian bukan lokasi Mas, tapi dalamnya, maksudnya bertemu dengan siapa, kemudian ada boleh saya buka kartu? Boleh. Oke. Boleh Mas. Ini nyuwun sewu lho Mas, saya tanya. Siap. Pingin. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa Mas Arjuno. Nah, pengalaman saya ya. Yang pernah saya temui dan saya maki-maki juga sampai pada akhirnya saya fanatik Mas. Saya nggak percaya sama iblis karena pernah saya dipengaruhi pikiran saya. Ini itu saya ada pralambangnya juga. Terus kemarin ini itu Mas, ini darah Mas ya, itu darah ayam cemani. Ketika saya ingin melancarkan sesuatu ya Mas. Nggih. Jadi ada 7 dari pangeran iblis itu yang dulu saya menyembah sama dia. Itu dia mengatakan pada saya, dia bernama Pangeran Santana. Wujudnya dia, rambutnya gimbal Mas, bagus, putih, ganteng, tapi baunya. Sewu, kalau ini orang mana Mas? Indonesia? Rusia. Oh berarti bule-bule Asia Timur. Betul. Eropa Timur. Ya. Wajahnya bersih, putih, rambutnya gimbal, baunya minta ampun Mas. Kalau dia datang tidak pernah sendiri. Itu saat saya mengabdi seperti ini, dia datang muncul di depan saya. Namamu siapa? Aku Pangeran Santana. Kamu minta apa? Yang saya minta kekayaan. Saya capek hidup miskin. Saya capek hidup menderita. Saya capek sama orang-orang yang pernah dulu menyakiti saya, meremehkan saya. Saya ada dialog di situ sama Pangeran Santana. Saat Pangeran Santana itu bilang pada saya, kamu mau uang? Kamu mau setumpuk emas dah? Saya ditunjukkan Mas, peti emas. Yang mengantar Belzebub. Kalau saya menyebutnya si Waleriju. Ya yang ya Waleriju. Iya. Itu saya kalau di kartu ini kan nama aslinya Belzebub. Kalau saya menyebutnya si Waleriju, dia mengikuti saya. Jadi
Jadi wujudnya kalau dia memberitahu ada sesuatu yang akan terjadi pada saya, dia itu datang mas, wih, ngeliteri di makanan saya. Ini ada apa ini? Kamu nanti akan ada sesuatu. Entah orang yang ingin nyoba ilmumu. Kayak nyonsel nih mas, pembawa berita. Ya. Pengantar kabar. Ya, pengantar kabar ini untuk kecerdasan. Lah, kembali lagi ke Pangeran Santana mas. Saya di situ menggelar kain hitam, ada kepala manusia, ada tulang tangan manusia. Di situ ada janin kidang kencono, ada lilin hitam, lilin merah, lilin kuning, ada emas, ada unsur perak. Saya berdialog nanti di situ. Dan si Pangeran Santana memberikan ilmu kepada saya. Kamu akan kuberikan ilmu yang orang lain tidak memilikinya. Apa itu? Sihir. Sihir. Saya menyelam ke dasar sihir, apapun yang saya ucapkan dalam hitungan waktu terjadi. Saya mengabdi sama dia, saya menembah sama iblis itu selama 2 tahun. Pada akhirnya saya ingin melepaskan. Nah, sebetulnya dari kemunculan kartu itu mas, ini ada juga yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satunya si, nah ini si jaran goyang saya menyebutnya. Itu kemarin saya berdialog kepada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saat saya berdialog ini ceritanya begini mas. Saya itu mau bunuh orang karena saya sakit hati. Apapun bentukmu, wujudmu, temui saya. 7 termasuk Lucifer itu bilang sama saya, kamu mau bunuh siapa? Saya mau bunuh si A. Apa perjanjian yang kamu berikan padaku? Kalau kamu cuma minta perjanjian jiwa, aku tidak butuh jiwa. Aku butuhnya hari ini, tak dia mati. Sanggup nggak? Kalau kamu nggak sanggup, nggak usah kamu deketin saya. Tak pisu-pisui mas. Muncul 7 itu di depan saya, termasuk sini bangsat 1 ini. Dia muncul di tengah-tengah. Srat. Kamu minta apa? Kamu sanggup nggak bunuh? Justru mas saya yang disiasati sama mereka. Dia kali gitu. Dia kali. Nah saya kan nggak goblok mas. Kamu ingin memperalat saya, tapi saya tidak mau kamu peralat. Nah dari Pangeran Santana itu mas, akhirnya saya mengambil nih. Nah ini contoh bonekanya mas. Iya mas. Dari beberapa pangeran iblis ini memberi saya paku emas untuk membuat target menjadi seperti orang gila. Saya tancapkan di sini. Di saat saya emosi tinggi, kekuatan dalam diri kita kan muncul. Udah istilahnya energi itu udah nggak terbendung lagi kan. Saya keluarkan, saya tarik semuanya, saya ngomong, saya minta sesuatu yang bisa membuat orang itu menjadi orang gila. Saya diberi paku emas. Paku emas itu saya tancapkan di kepala mas. Jebret. Saya nggak tahu lagi orang itu seperti apa sekarang, karakternya seperti apa, berubah sikapnya seperti apa. Saya hanya bilang, kalau kamu bisa membunuh dia hari ini, detik ini, saya jadi pengikutmu. Kalau kamu tidak bisa hanya minta pertukaran jiwa, saya tidak butuh kamu. Bangsat. Akhirnya saya rubah lagi mas opini saya. Di saat diri saya ini udah gemeter, pegangan yang ada dalam diri saya muncul mas. Guys, karena aku atasannya dewi. Yang saya bilang, oke ya, gak usah nunggu kayak. Ambil 1 kartu. Ini saya ambil mas. Sigil ini saya bikin, saya buat. Saya rajah di kain hitam. Langsung saya tujukan ke orang. Celepuk datang mas waktu itu. Malam Jumat Kliwon, Kanjeng Kliwon. Celepuk itu datang, hadir sendiri. Oh, ini dia datang memberikan informasi pada saya. Bahwasanya malam ini ketika orang itu saya santet, kena. Benar mas, kena. Malamnya saya pergi sama istri saya, ngambil bunga kamboja, dapat bulan itu sak judi mas.
Pertanda apa ini? Gitu. Ya, betina jantan. Secara kebetulan. Pertanda apa ini? Mungkin ini akan terjadi. Begitu ini saya coret darah, ini saya raja, saya kasih tulang dan lain sebagainya, saya kunci di sini, terjadi, Mas. Saya bilang, ku tangguhkan musuhku ini untuk kesekian kalinya. Kamu mau bunuh dia, kamu mau apakan dia, saya tidak mau tahu. Yang penting kamu jalankan perintah saya. Kalau kamu ingin menghasut saya nggak butuh hasutan. Saya gitu, Mas. Itu ceritanya seperti itu. Jadi di dunia periblisan itu, Mas, kalau saya bilang, kalau kitanya nggak pintar, kita hanya dimanfaatkan, Mas. Mohon maaf, bukan saya menyinggung teman-teman satanik ya. Kita hanya akan dimanfaatkan, diperbudak oleh mereka. Dari beberapa lingkaran iblis itu yang mau mengikuti diri kita, ketika kita bisa membuat orang menjadi pengikut kita, percaya dengan kita. Itu yang saya alami. Ini pernah di tahun 2019, Mas, belum lama. Dia muncul, tapi saya bingung. Kok kepalamu gidang bukan gidang, kambing bukan kambing, babi bukan babi, rusa bukan rusa. Kamu siapa? Dia hanya bilang satu, kamu minta apa dari saya? Orangnya udah tak salib, Mas. Udah tak taruh di batu gini, udah tak salib. Dia udah tak pentang nih. Kurang gini tok. Lalu harus saya datang. Sadar, kamu jangan seperti itu. Kamu tuh punya ilmu kok untuk kamu semena-mena. Lah memang tujuan saya itu kok. Tujuan saya itu saya ingin membunuh orang-orang yang menyakiti saya tanpa tahu dia siapa saya, kan gitu. Opininya seperti itu. Kisahnya. Kalau lah ini Mas Ki Arjono ya. Kalau menurut jenengan ya, mekanisme santet bekerja itu seperti apa? Dan santet telu guna-guna itu seperti apa, Mas? Menurut saya, Mas, dan iya. menurut praktek saya ya. Iya. Kita pakai media ini aja. Iya. Ini kan sebetulnya media, Mas. Iya. Yang saya ini apa, Mas? Gantulan ini. Gantulan ini dari serbuk tulang babi hitam. Babi celeng. Ya, babi celeng. Ini minyaknya saya campur dengan darah ayam cemani. Ayam hitam. Ya. Istilahnya untuk bom waktu loh, Mas. Jadi kapan diledakkan? Sifatnya seperti ini. Iya. Ini dibagikan foto target ya. Iya. Foto target, kita kasih serbuk, kita kasih minyaknya, kita tetesi lilin hitam, kita tetesi lilin merah. Tergantung kita mau ngirim apa, Mas. Karena dalam kinerja santet yang saya alami, kita bisa mengirim sifat energi. Ibarat si A ini lokasi di sana. Target sudah saya tentukan. Saya kirim energi melalui angin, melalui daun, melalui tanah, melalui air hujan. Berarti itu bisa. 3 unsur yang tidak lepas dari manusia ya, Mas? Ya, betul. Tanah, udara, air. Ya, betul. Itu 3 unsur yang harus kita pakai. Yang tidak bisa kita lepas setiap hari. Tapi penjelasan ini belum bersifat dalam bentuk benda. Kalau yang saya gunakan, di situ dalam ilmu santet kan ada yang namanya penangguhan. Target ini mau kamu bikin seperti apa? Mau kamu lumpuhkan atau mau kamu sakiti organ dalamnya? Kalau kita menyakiti organ dalamnya, kita cari tahu dulu, Mas. Orang ini sebelumnya punya penyakit apa? Riwayatnya. Riwayat apa? Iya. Kalau di situ muncul ada riwayat, ibarat dia dikatakan stroke, sakit jantung, yang kita renggut itu di bagian itu, Mas. Jantung misal. Jantung. Iya. Kita percepat. Oh. Kita membuat serangan jantung itu secara mendadak. Berarti ini ya, Mas, ada trik record secara medis. Betul. Iya. Secara medisnya dikatakan ini penyakit jantung, serangan jantung. Iya. Bukan dalam serangan bentuk fisik. Oh, kemasukan paku, jarum, silet. Itu sebetulnya prosesnya tidak seperti itu. Ini masuk yang di teluh santet ya. Iya. Teluh santet kalau saya mengirimkan benda itu harus saya tanam di kuburan selama 41 hari, Mas. Tujuannya apa? Untuk peleburan
besi ini tadi, kan dia menjadi karat. Iya. Dari tetesan hujan, panas, hujan, panas, hujan, panas, dari sifat energinya itu kan panas jadinya. Yang kita kirim itu bentuknya itu. Energinya kan? Energinya itu. Bukan, nyuwun sewu, teorinya, wah pakunya masuk di dalam tubuh, masuk ini. Enggak seperti itu. Energi dari sifat bendanya itu sendiri. Seperti paku, silet, dom, cuilan gendeng, dan lain sebagainya. Itu sifat energi yang panas. Bentuknya seperti jarum, ya kita tusukkan ke target juga, targetnya akan merasakan kok nyeri yang tidak bisa dijelaskan. Di ronsen tidak ada bentuknya, tidak ketemu. Itu sifat santet telur seperti itu. Ada juga santet lowo ireng, Mas. Iya, yang terkenal dari timur ya. Betul, santet lowo ireng. Iya. Kalau saya sedikit mentuplik nggih. Santet lowo ireng itu menggunakan codot, Mas. Kelelawar. Iya. Potong lehernya. Krek. Tumpang tindih, darah dulu. Kalau orang awam melihat ini media kosong. Kalau kita ilmiahkan kan gini, Mas. Kita bayangkan si target, si A. Tek. Ini si A di sana. Posisinya ibarat ya, Mas, baru duduk. Kita bayangkan. Kita tarik sukmanya. Setelah sukma kita tarik, kita masukkan ke dalam boneka ini. Kita kunci. Berarti kan kita melukai seseorang itu bukan dalam bentuk fisiknya, tapi di dalam fisiknya. Kalau di ronsen di luar fisiknya itu tidak terjadi apa-apa. Tapi di dalam sukmanya dia terluka. Ada yang kita tusuk dari kiri kanan, kita matikan unsur beberapa darahnya, aliran darahnya itu kan bisa. Jadi dalam metodenya kita tarik energi dari orang tersebut. Kita pindahkan energi di sini, kita kunci. Terus, Mas, biar orang mudah mencerna ya. Kita membayangkan wajah, bentuk, tubuh target ini tadi. Setelah kita bayangkan, timbulkan rasa emosi, Mas. Kebencian, dendam, ingatan apapun munculkan di dalam benak pikiran. Saat emosi kita membara, energi dalam tubuh kita kan panas, Mas. Tapi di dalam tubuh seseorang ada yang namanya kaki among, nyai among, sing momong, siro sejabang bayi. Kakang kawah adarari, sedulur rapat, pajukan, pemok panjer. Ini yang akan mengeblok. Nutup itu ya, Mas ya? Santet ini akan masuk, itu dia yang mengeblok, Mas. Kaki among, nyai among. Ya sebutnya nini among. Kalau dia tidak mengizinkan, hal ini tidak bisa masuk, Mas. Kenapa kok orang Jawa mengatakan ngenteni pengapes, kiamat ngenteni pengapes? Kenapa dia menunggu pengapes? Dalam yang saya pelajari ya, Mas, di dalam Jawa ono siji dina yang kita tidak boleh beraktivitas, yaitu pas waktu weton. Satu hari pas weton kita tidak boleh ngapa-ngapain. Itu menurut saya. Kembali lagi ke metode santet itu tadi. Kalau dalam ilmunya kita jawab, kaki among, nyai among, kaki among, nini among, sing momong sira sejabang bayi, tak kentun dedaran pun pajas kul petak gondarum ujubipun kembangan. Dango kumantel wonten terling rasa terling juwa sira sejabang bayi, sukma dadi siji tak jaluk buka no lawang sedina. Otomatis kan ini mengatakan, kowe arep ngopo? Kowe arep nyilakani bocah iki? Arep ngusadani apa arep tak mati? Nek kowe arep tumindak Allah, kakek amung ora trimo. Kakang Kawadari sedulur papat tetep melindungi. Nek kowe arep tumindak apik arep ndongake, aku nrimo. Tapi di situ masih ada proses kayak orang ngirim surat, Mas. Kita jawab dulu nggih. Kakek danyang ini danyang pun dan baru saya papan palengganipun. Ibarat desa Jogja. Saya mau kirim santet ini kemana? Desa Solo. Ya danyang cikal bakalnya di Solo itu saya panggil dulu. Saya di situ diskusi. Penawaran ceritanya. Lek, itu kita bahasakan manusia ya. Lek, saya ini mau ngirim surat ke orang itu. Kamu bisa nggak, Lek, ngelobi ke sana? Oh, surat apa toh? Ini suratnya. Surat ini udah kita bungkus sekarang. Tolong diberikan ke sana. Oh iya. Nah, kalau aku ngasih surat ini, kamu kasih apa ke saya? Nanti kamu tak kasih ini, Lek. Oh ya, tak kasih rokok. Surat itu kan ada
yang mengantar mas. Dari pedanyangan kita dikirim ke pedanyangan sana, pedanyangan sana menerima, diantarkan ke target yang kita tuju. Sifatnya seperti itu. Tapi kalau dari menurut Om Hao seperti apa, mungkin kita ada persepsi yang berbeda. Iya. Penjelasan secara ilmiah yang berbeda. Iya mas. Ini sebenarnya persepsi atau yang pernah saya riset ya, Ki Arjuna ya. Bahwasanya saya membandingkan antara 3 tempat. Betul. Jadi ada di luar Jawa dan di Jawa yang kita sebut kutub barat dan kutub timur. Betul. Karena saya pernah riset ke kutub timur, mas. Gitu. Memang yang disampaikan itu waktu itu dendam amarah dulu. Karena ketika datang yang ditanyakan apa sih permasalahannya gitu. Betul mas. Dan mengikuti empat warna kodam ini, Mas. Sedulur 5 pancer kan. Ada merah, putih, hitam, kuning gitu. Salah satunya 4 ini kan sebenarnya kalau kita sebutkan itu untuk pertahanan awalnya. Jadi mengambil dari 4 titiknya ini mana, kemudian itu energi yang dikirimkan, dimanifestasikan lah kita sebutnya. Jadi jenengan nyampaikan ada paku berkarat, ada racun serangga, ada benda-benda tajam. Itu yang kemudian nanti akan dipecah secara molekul atau apa ya? Secara partikel yang lebih kecil bahkan lebih kecil dari lebih virus. Lembut lagi. Iya, 20 kali lebih virus lebih ini. Kemudian dikirimkan melalui 3 unsur yang kita setiap hari nggak akan bisa lepas dengan ini, tanah, udara, dan air. Kemudian menyerang bagian tubuh ataupun membuat manipulasi pikiran, dan pikiran dan lewat peredaran darah. Melalui pori-pori ataupun ini ya mas, energi yang dimasukkan, baru si target ini masuk. Nah dalam proses pengirimannya memang menggunakan beberapa perjanjian-perjanjian dengan entitas. Entah di sini yang berkaitan dengan satanik Nyun Sewu, dengan Banaspati, dengan seseorang yang meninggal dengan cara tidak wajar, itu yang menjadi kurir pengantarnya. Tapi tetap utama tenaga atau bahan bakarnya itu rasa dendam, iri, dengki, kecewa, cemburu. Gitu. Itu bahan bakar pertama yang harus kita pakai. Nah ini dalam kasus misal mas, ada seorang praktisi pelaku ilmu itu, ada ininya lah, klien datang. Itu pengambilannya seperti apa mas? Dan ada efek nggak dengan si pengirim selaku praktisi atau penjual jasa? Gini mas, dalam prakteknya si A ini meminta tolong. Tolong santetin target ini. Kalau seperti saya Nyun Sewu, bukan saya menawarkan produk, saya jual jasa santet. Sales ya? Biar nggak tegang. Jadi gini, kalau dia mengatakan, saya akan memiliki 7-11 pertanyaan. Kalau pertanyaan saya hanya dijawab karena saya rasa sakit hati, saya iri, saya benci, saya dikata-katain, ini sesuatu jawaban yang nggak masuk akal menurut saya. Kenapa kamu ingin menyakiti seseorang hanya bersifat dendam sesaat? Kamu menuruti alu amah nafsu mutmainah. Itu tidak bisa. Istilahnya untuk saya membuat perjanjian dengan sebangsa mereka kurang kuat. Kalau jawabannya karena dia sudah menghancurkan hidup saya, itu jawabannya simpel. Berarti itu kan sudah menyelimuti keseluruhan. Apapun yang dia lakukan berarti semua kesalahan si target ya. Orang yang minta tolong sama saya untuk mengerjakan si A, karena dia sudah menghancurkan hidupnya. Di situ kita menuai perjanjian dulu mas. Untuk resiko yang saya terima atau resiko klien yang klien itu menerima, kita penangguhan mas. Barat, saya panggil nih si Ardas ini, saya panggil, sudah datang. Kamu aku perintahkan atas perintah si A ini tadi menyuruh pada saya untuk menyantet si B. Apa yang kamu tangguhkan pada saya? Mas, yang akan aku berikan pada kamu penangguhanku terhadap kesialan yang akan menimpa dalam hidupku, apapun segala resikonya, saya tangguhkan pada orang pemerintah saya. Dan kita ada ritual khususnya juga mas, agar terhindar dari karma itu.
Kita langsung jebret, wah, mati kutu gitu. Kita nggak tahu itu siapa, nggak tahu persoalannya. Kita kan juga harus memanipulasi pikiran si orang ini dulu untuk kita mengetahui sebetulnya seperti apa. Kita harus memflashback, menarik ke belakang dulu kisahnya dia seperti apa, kok kenapa dia ingin menyakiti. Kalau jawaban saya seperti itu. Baru setelah saya mendapatkan rasanya dia, amarah dia, keinginan dia, ambisinya dia, baru saya pindahkan ke saya. Seketika saya pindahkan, nyuwun sewu, ibarat kita itu ingin lebih tatak, kasih dulu sedikit minuman agar di sini lebih kacau. Dan kita timbulkan rasa emosi, kita tujukan pada orang yang minta tolong pada kita, emosionalnya kita pindah dalam diri kita tembak kan Mas, dalam keseluruhan. Ada juga yang harus seperti ini, Mas, Mbak, tolong pegangin. Bayangkan ini targetmu, lampiaskan semua emosionalmu ke dalam boneka ini. Ini kan ada energi resapan kan Mas? Dari kain-kain, dari tali ini kan meresap energinya. Masuk. Set, masuk semua. Kita tinggal action aja. Oh, ini udah masuk. Tinggal kita tentukan beberapa titik-titik. Barulah kita ngebur. Sebetulnya dalam proses peleburan itu, saat itu juga santet itu masuk. Cuman tidak bisa langsung kelihatan. Dia kayak racun gitu. Pelan-pelan menggerogoti, pelan-pelan, akhirnya kayak rayap yang menggerogoti kayu atap misalnya Mas, ya. Sama ambrol ya. Imajinasi seseorang itu kan mengatakan, wah tak sewantet hari ini jebret, harusnya dia sakit. Oh enggak seperti itu. Kalau kamu memiliki opini seperti itu, lah mbok saya ikut. Wong kasarane demit sing paling kuat aja tak suruh bunuh detik itu juga aja enggak bisa kok. Kita kan nggak bisa melawan takdir Tuhan, kehendak Tuhan. Kita kan nggak bisa menyalahi kodrat. Walaupun sebetulnya dalam orang menjalankan ilmu praktek seperti ini, saya katakan ilmu hitam, praktek menyantet orang, membunuh orang tanpa menyentuh. Sebetulnya orang ini nggak dibunuh Mas, cuma digeser. Saripati Sukmani yang paling dalam ini digeser, pindah, sit, masukkan botol, pluk, selesai. Jadi istilah itu ya Mas, kalau Don Sewu ya, kalau pas weton, betul. Weton itu kan korinya keluar ya, betul. Atau sedulur papat cuma pacarnya keluar, diambil, diganti sesuatu, balik lagi. Iya, cuma seperti itu Mas. Jadi yang ada efek di yang dalam itu beda. Ada yang di dalam ini udah beda. Iya. Raganya udah beda. Efek yang akan ditimbulkan satu, kayak orang linglung. Diajak omong nggak nyambung, kosong, orang kebingungan, gitu ya. Emosional. Sifatnya udah bukan manusia lagi. Ada orang ngomong gini, atau emosinya meledak. Orang ngomong ini nggak nyambung. Beda resepsi, seperti itu. Itu yang saya terjemahkan dalam santet, teluh, tenun, termasuk juga santet waler itu. Tetap kita harus menuai perjanjian pada sebangsa jin untuk penangguhan Mas. Kalau tidak ada itu nggak bisa. Ada keterikatannya Mas ya? Betul, ada keterikatan, ada perjanjian tersendiri. Tapi ya itu kunci bau dupa enggak Mas? Iya, dupa itu GK. Ada yang baca soalnya Mas dari jauh? Betul. Ya karena ada, ya biasa atau Mas mata-mata. Iya. Suasana agak berubah. Panas Mas. Iya. Gimana? Dari timur? Iya. Dari timur saya tahu. Kayak nganu itu loh Mas, minum wedang jahe dengan perso. Nggih. Nah, rasanya tenggorokan sampai sini saya itu kayak wedang jahe. Saat ini sama Iya. saya juga merasa. Jadi di tenggorokan ini kering. Kering sampai di sini. Panas. Ya. Kayak minum jahe ketinggalan dulu Mas. Tapi jahe nggak pakai gula. Betul. Gitu. Nah ini ngomong-ngomong kan jenengan ini ya sempat viral nih, fenomenal nih. Selama ini kalau saya riset juga datangi ke satu tempat yang itu hanya cerita. Saya membaca dari sumber literatur juga tentang hal ini, atau seseorang yang pernah melakoni itu tentang jimat tali pocong. Nah ini sudah hadir nih benda praktikumnya. Ini kados
pripun anu. Ini saya bawakan ini, Mas. Ini diambil atau di sini? Gini aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa nggih. Ini tali pocong. Iya, Mas. Cuma untuk saat ini masih proses penjemuran di bawah sinar rembulan, Mas. Dia harus melewati proses selama 7 bulan purnama. Penjemurannya itu berarti malam, Mas. Berarti tidak boleh kena Pagi, sinar. siang, malam, pagi, siang, malam. Oh. Terbakar oleh matahari, Iya. terbakar oleh hujan, apapun itu dia posisi Bentukan di luar. alam ya? Ya. Iya, iya, iya. Kita gantung tali pocong ini di bawah pohon. Jadi panas, hujan, dingin, panas, hujan, dingin, dia tetap di dalam kondisi seperti ini. Nah, apa yang nanti kita gunakan? Minyaknya ini, Mas. Airnya, Mas. Berarti nyuwun sewu saya potong. Berarti fungsi dari air itu sendiri bisa bermacam-macam. Betul, Mas. Contohnya misal, ini nggak semua ya, maaf ya. Usaha Betul. kuliner misal. Bisa Kuah-kuah sebagai daya pemikat energinya. atau Boleh dicium enggak apa-apa, baunya asik kok. Enggak, Mas. Enggak tahu kayak mayat baunya. Terus berarti ini apa, Mas? Pemikat lawan jenis seperti gitu. itu. Jadi yang kita gunakan dalam tali pocong peleburan dari minyaknya itu, Mas. Jadi kita mengkondisikan bagaimana caranya tali pocong ini awet. Dia kita proses dalam rendaman agar energi itu mengalir, meresap ke dalam minyak-minyak ini tadi. Setelah itu minyak baru kita pakai, dipergunakan. Tali pocong itu kita bisa gunakan untuk hal yang lain lagi. Tapi enggak apa sih, Mas, coba lihat. Oh, aromanya. siap. Saya bisa memperkirakan kematiannya nanti. Boleh. Mohon maaf. Energinya memang agak enggak enak. Iya, iya. Saya nyium baunya tadi. Nah, kita rasanya gregesen. Iya, iya, iya. Saya konfirmasi kalau itu bau mayat. Penasaran? Iya. Coba, Mas, sekali lagi. Heeh. Apa? Saya tutup ya. Iya, iya. Saya aroma, Mas, biasanya. Untuk deteksi, misal datang ke suatu tempat. Lebih ke aroma. Iya. Ini kayak luka perban tuh loh, Mas. Betul. Nanti, tapi dia campur ya udah tanah sih, udah tanah. Kurang lebihnya segitu, Mas. Kalau Orang boleh- saat saya juga ngambil ini itu sini itu tak kasih cepat. Karena nggak kuat baunya saya. Terus terang. Cepat. Yang buat itu loh jemuran. nafasnya lewat sini. Iya lah, Mas. Oh. Lewat sini ya pingsan saya. Iya. Mas saya cepet. Sep. Nafas Wah. terus Ya saya napas lewat mulut. biasa, tapi cuma ngeluarin aja ya. Iya ngeluarin tok enggak ngirup enggak, Mas. Gitu tok aku. Iya. Nggak pakai tempo lah, Mas, sikat. Terus saya. Itu di mana, Mas? Sini? Di sini. Tapi udah Sini itu sama ya? sini udah, Mas. Tapi sudah nyun saya udah modelnya jemek itu ya. Jenazahnya. Kalau untuk jenazah di waktu itu kalau dibilang jemek nggak begitu sih, Mas. Cuma ya Lembrek model-model gitu ya, kayak Mas, ya? lembrek, kayak ada lendir-lendir. Iya. Seperti itu. Udah kayak apa tuh, oily gitu ya. Betul. Keluar kayak margarin dilelehin tuh loh, Mas. Betul. Iya. Soalnya kalau saya, Mas, ya, kalau dalam mengidentifikasi suatu tempat atau apa itu memang hidung, Mas, gitu. Jadi ya sudah terbiasa. Jadi bisa tak prediksi berapanya teman-teman ini nanti. Lebih peka gitu. Nge-fly. Gitu. Ya, kalau ini, Mas, boleh tanya, saya pernah studi tentang hal ini ya, tentang riset ya di beberapa tempat tentang pengambilan bagian dari tubuh jenazah yang meninggalnya itu di malam-malam tertentu, misal Selasa Kliwon ataupun Jumat Kliwon, Selasa Legi atau Jumat Legi, yang biasanya dituju lagi untuk yang mereka masih statusnya perjaka atau perawat. Tapi ini ya, Mas, secara fisik ya, bukan secara status ya. Itu dengan beberapa metode-metode cara, salah satunya seperti kan itu biasanya makam dijaga tuh, Mas. Pelakunya ini datang dengan cara
menyerupai nyun sewu guguk atau macan. Betul. Kemudian masuk dengan kondisi terlanjur gula, diambil, nggak boleh dengan apa cangkul, nggak boleh dengan sekop, tapi harus dengan tangan dan harus digigit. Setelah keluar itu baru boleh ini. Dengan khasiat yang tadi kita sebut. Kalau Ki Arjuna sendiri tentang apa yang saya sampaikan ini seperti apa Mas? Gambarannya seperti apa? Kalau dalam saya melancarkan pengambilan itu ya Mas. Iya, iya. Saya nggak pernah ribet sih Mas. Langsung? Ya ada pacul, ngapain susah payah. Gini aja selesai. Dah paculi. Oh, udah berlubang nih kelihatan. Ambil aja pakai tangan kiri. Nggak perlu susah payah Mas. Terus itu ditutup lagi? Iya. Selesai ya kita lagi. Simple presentasi saja. Terus meninggalnya ini harus ada wayah-wayahnya nggak Mas? Atau random? Menurut saya Mas, saya lebih suka random. Karena gini, mau Selasa Kliwon, mau Jumat Kliwon, mau Selasa Legi, Jumat Legi, nggak berpengaruh Mas. Status juga nggak berpengaruh. Secara meninggalnya Mas? Kalau secara meninggalnya wajar nggak wajar pengaruh. Kalau nggak wajar untuk hal yang negatif, untuk apa saja bisa Mas. Kalau meninggalnya wajar, sifatnya hanya untuk pengasihan. Oh, berarti kalau meninggalnya tidak wajar, ini kan mensewa kecelakaan. Kalau yang ini lebih bagus yang gantung Mas. Apalagi gitunya dengan dendam dan emosi. Ya. Sayang-sayang kalau disia-siakan ya. Betul. Itu untuk jalur Mangiwo lebih kenceng. Kalau ini untuk jalur Mangiwo, Manengan untuk apa saja bisa. Masih ada tapi di situ. Tapi dia harus melalui proses penjemuran selama 7 bulan purnama. Berarti itu tujuannya 7 sampai 8 bulan. Betul. Selama itu. Betul. Itu baru bisa kita ritualkan lagi Mas. Kalau yang ini Mas? Baru dapat 3 bulan Mas. Berarti masih kurang 4-5 ya? Masih kurang separuh 5, belum ada ya? Separuh belum ada. Lah kalau yang ini Mas, meninggalnya dengan cara tadi tidak wajar karena mengakhiri hidup? Permintaan dari pasien, ini kan udah dibayar sama orang Papua, dikembalikan lagi ke saya ceritanya Mas. Karena dia pertama tidak kuat, keduanya dia minta untuk disempurnakan. Di sini saya sempurnakan, saya bilang dia harus saya jemur di bawah terik matahari pagi, siang, malam selama 7 bulan purnama, tidak pernah pindah dari tempat. Di situ terus ya? Di situ terus Mas. Tujuannya apa? Disitulah saat alam yang mengolah energi itu. Karena energi alam dengan energi olahan dasar dalam diri kita masih bagus energi alam Mas. Lebih kuat energi alam. Nah setelah energi ini udah jadi terkumpul semuanya, ini kan nggak saya kasih tutup Mas, cuma saya plester kan, karena di situ memang harus terbuka posisinya. Kita gantung posisi terbuka, panas dingin, selesai ya, membentuk dengan sendirinya dari tetesan embun, dari sari-sari bunga, semua kan masuk di dalam sini juga ya. Setelah ini selesai, nanti baru kita mix Mas. Kita mix pakai tulang kucing hitam atau tulang burung gagak, atau gigi geraham manusia, rambut mayat, atau apapun yang bersifat dari mayat, baru kita campurkan jadi satu. Setelah itu baru kita racik lagi minyak ini. Nah nanti tinggal sesuai permintaan dari pasien itu. Minta minyaknya, sulingan minyak ini yang dipakai, atau satu set pakai kain kafan ini untuk kekayaan, atau untuk rezeki, untuk usaha, untuk dagang, apa saja bisa. Oh berarti satu set kain kafan itu bisa utuh gitu Mas? Bisa? Bisa Mas. Oh. Tapi hal seperti ini perlu disembayangi Mas. Iya, iya. Ada kayak kita kasih nasi sedikit, telur, kita kasih anggur merah. Ya kita kasih makan seperti kayak kita makan, dia juga dikasih makan. Karena ini kan sifatnya arwah Mas. Iya, iya. Ya mungkin Mas ketika juga ngelihat kan, ya, ada perempuan kan. Iya, iya, iya. Di dalam ini kan sifatnya arwah, dia juga butuh makan, juga butuh minum. Ya kita juga harus beri makan dia. Arwah itu juga harus kita beri. Setelah kita beri, ya kita minta bantuan sama dia untuk usaha saya tolong larisin dong. Saya pengen get perempuan itu atau laki-laki itu. Tapi efeknya itu Mas, kalau minyak itu kena tangan, greges, gak enak, mendadak orang masuk angin Mas. Minyaknya tok itu. Iya, iya. Aromanya Mas? Aromanya
Sama juga yang tadi. Sama juga, baunya kayak gitu. Nggak enak. Apapun unsurnya dari mayat tuh nggak ada yang enak, Mas. Iya. Baunya nggak ada yang sedap. Cuma kalau yang udah terbiasa ya netral biasa aja. Sih. Biasa. Kalau aromanya itu saya gambarkan ya, jadi mix antara darah kering, kemudian ada bau tanah, nanah, sama ya pembusukan di atas 7 hari gitu. Jadi satu lah gitu, nano-nano. Agak gurih sih gitu rasanya. Kayak permen. Ya, gurih-gurih ya gimana betul. gitu, Mas? betul. Ya seperti itu, Mas. Ya. Termasuk juga karena bau itu bisa semakin menyengat, ya karena proses peleburannya juga secara alami juga. Ya. Kita ini tidak terkena api sedikit pun tidak ada, Mas. Api tidak mengenai dia. Jadi peleburan minyaknya ini asli proses alam. Jadi keluar sendiri itu ya, Mas? Iya. Ini yang hitam-hitam itu darah juga, Mas? Darah ini ya? Darah juga. Tambahan itu. Ya? Iya, itu darah tambahan. Berarti kalau yang hitam-hitam ini darah dari orang itu sendiri. Iya. Nah, kalau darah yang ngucur ini darah ayam cemani. Iya. Ayam ini hitam. Mas ya? Iya. Yang ini yang dari sananya. Betul. Ya? Kalau dari bawahnya kan seperti ini. Yang dari sananya, yang ngocor-ngocor ini darah tambahan. Karena beda warna. Betul. Karena meninggal sini. Bagian kepala. Kalau apa, Mas? Misal mitos tanah kuburan itu pun bisa sama? Mitos tanah kuburan untuk nutup tempat usaha atau bikin keluarga cekcok gitu. Kalau saya gini ya, Mas. Dulu pernah ya, Mas. Ada orang bilang ke saya sama. Kalau tanah kuburan untuk apa ngancurin usaha? Jawaban saya enak, Mas. TK kayak gitu. Itu permainan TK. Kenapa saya mengatakan TK? Kok tanah kuburan kok dipakai-pakai untuk menebar sesuatu untuk membubarkan tempat usaha dan lain sebagainya. Masih TK, Mas. Gitu. Masih TK itu. Itu kelas anak-anak. Kalau kelas yang pro, tulang manusia tumbuh, Mas. Dah, selesai bakar kuburan, sempur jadi satu. Selesai. Pakai itu ayam busuk, kita ritualin dulu, selesai, lempar, mati, Mas. Pakai telur busuk, lempar, mati. Ngapain pakai tanah kuburan? Adanya orang yang mengambil itu bisa dihantui. Karena apa? Danyang Punden Barekso itu biasanya yang tidak terima, Mas. Yang di makam ya? Iya. Nah, daripada kamu ngambil tanahnya, mending ambil aja jenazahnya sekalian. Intinya kan gitu kan? Daripada cuma mengambil tanahnya untuk apa? Tanah ini kan sifatnya menyeluruh kan, Mas. Kalau diambil, ya kalau yang punya tanah itu terima. Kalau nggak terima, bukannya bubar, malah kamu yang bubar, Mas. Ya, karena wilayah ya, Mas. Betul, ya? Itu kan per wilayah. Wilayah dibawa ke wilayah lain. Nah, kalau di sini tidak merespon dari kiriman ini ya percuma. Yang ngirim paket siapa, Mas? Kan nggak ada. Adanya orang tersebut yang membawakan dari tanah tanah pemakaman dari A dilemparkan ke target kan, rumah yang dituju kan. Nah di sini apa udah ada obrolan, Mas? Kan walaupun kita ngambil tanah kuburan kan harus ada ritualnya dulu, tembung jawabnya dulu, tata caranya. Ya tata caranya kan ada sendiri. Kalau cuma sekedar ngambil ya jawaban saya TK, kamu mainanmu kok masih tanah kuburan. Kalau saya bilang sama orang gini, mainan tuh ya mbok jasadnya sekalian, main kok tanggung-tanggung. Main ya kain kafan, tali pocong atau apa, organ tubuh atau apa. Jelas, kamu jadi dukun kok tanggung. Mainanmu mau tanah kuburan, TK. Saya bilang gitu. Itu biasa sering-sering orang pakai gitu, Mas. Makanya tanah kuburan. Gitu ya. Betul. Kalau saya pakai ayam cemani, ayam hitam itu lemparkan tempat usahanya selesai, lempar telur mentah itu selesai, Mas. Dulu ya. Kalau sekarang kan udah enggak mau. Ini ya masih jual beli gini, Mas. Untuk saat ini Mas, saya sudah vakum saya. Tapi kalau untuk pekerjaan saya sebagai spiritual tetap berjalan. Nah, berikutnya ngomong ini nih, Ki Arjuno ya. Sering kita dengar. Iya. Pemikat. Dunia malam. Dunia malam. Untuk pacaran, untuk orang yang maaf lakor misalnya. Betul. Untuk yang nggak pede ngomong. Betul. Yaitu adalah susuk. Betul. Definisi susuk itu apa, Mas? Definisi susuk menurut saya ya, Mas. Iya. Ini kebetulan saya juga bawa. Jadi sepertinya ada ini ya, sambar lilin juga ya? Ada juga, Mas. Itu serangga tuh? Serangga itu. Ini
Ini yang sambal lilin. Dikeluarkan nggak? Keluarkan aja. Nggih. Kayak robot ya. Betul. Warnanya Kalau hijau menurut metalik. saya ya Mas, Nggih. menurut saya yang namanya susuk emas ataupun berlian, ini kan sifatnya benda logam. Kita itu hanya menuangkan energi ke sifat benda itu, kemudian kita tusukkan, kita masukkan. Aura yang akan terpancar. Kalau menurut saya jane gini Mas, orang pakai susuk itu kan berarti kamu tuh nggak pede. Sugesti. Sugesti Ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya Iya. kan di situ. Kalau orang yang pinter, nyuwun sewu. Kalau Iya. saya kan goblok. Kalau orang yang pinter, susuk jarum ini kita eliri energi, yang kita ambil auranya, aura keemasannya dia Mas. Jadi susu itu kan ada emas, Berlian. berlian, Intan ada. berlian kan. Kalau yang paling bagus itu berlian Mas. Berlian bener-bener yang ini buat Bener-bener berlian. Oh. Kalau ada orang minta tolong sama saya pasang susuk, tak suruh ke toko masuk Mas. Kalau Beli kamu dulu. minta berlian, iya, saya nggak ketok berlian yang seperti itu. Kalau ini dibilang berlian tapi kelasnya masih kelas bawah. Biasanya kalau saya masang minta yang 1 karat atau 2 karat Mas. Harga sekitar 1.250.000, kalau 2 karat bisa sampai 3 juta. Asli berlian loh. Saya nggak mau suruh pasang inten. Nah ini sebut saja inten lah. Iya, iya. Sebut saja inten. Inten ini nggak bisa dipasangkan ke kulit Mas. Contoh kalau ada orang ya Mas, kecil banget masalahnya. Nah ini contoh ya. Ujungnya ini kan nggak tajam Mas. Agak Dia tumpul ya. agak tumpul. Dia nggak bisa menyobek kulit. Itu nggak bisa. Kalau ada orang pratik sih nyuwun sewu, ini diginikan kok hilang. Ini sebetulnya nempel di tangan gini. Gimiknya itu seperti itu. Jadi, nah ini kan terlalu kecil. Ini kalau kita tekan, ini dia nggak bisa nyobek kulit Mas. Nggak bisa masuk ya Mas ya. Tuh. Dia nggak bisa nyobek kulit. Dia nggak bisa. Ya berlian itu mampu untuk menyobek kulit selaput tipis yang ada di bagian kepala ini kan, Karena batu paling bagian kening keras, kan, ya paling tajam paling ya. keras paling tajam kan. Kita gosokkan seperti ini Mas. Ini contoh ya. Ini umpama berlian. Nah ini kan udah ujung. Kita gosok seperti ini Mas. Nah nanti kan di sini ada luka. Iya. Luka ini itu bisa masuk berlian itu. Jadi kita melukai di sini dulu Mas. Ada pori-pori kan, kita lukai, kita geser itu baru bisa masuk. Tapi kalau cuma digelintirkan seperti ini, kamu kerasa, iya sakit. Dah masuk. Biasanya dijatuhkan lagi. Nggak tahu posisinya Nggak di tahu mana ya Mas. posisinya dia ada di mana. Begitu. Itu sifat susuk berlian. Lah, yang kita ambil sebetulnya hanya sifat energinya saja. Karena Dari berkilau pancaran gitu ya. kiloan energinya. Ya diibaratkan berlian itu pancarannya seperti sumber lilin. Warna pelangi, warna-warni. Metalik ya Mas ya. Metalik. Kalau kita pakai susuk sumber lilin, kita buka bagian sininya Mas. Nah ini kan ada namanya bulu tipis untuk terbang. Nah, sebentar. Kita pakaikan ini untuk ditelan pada pasien Mas. Siap. Nah, bulu ini yang untuk susuk loloh sumber lilin. Kita telan tanpa kita harus pakai minuman. Kalau dia nggak bisa menelan, berarti susuk itu nggak cocok. Nggak mau masuk Mas. Nggak mau masuk. Kalau dia bisa nelan pakai air ludah, ya ditelan seperti itu, masuk, baru Mas kita rajah tubuhnya. Jadi diibaratkan dalam pemahaman saya Mas, bulu dari sumber lilin ini tadi sebagaimana wadah untuk makhluk astral itu menyatu mengisi dalam raga itu. Iya. Pengisiannya Media seperti ya, itu, maksudnya. medianya seperti itu. Nah, ada juga yang praktik sih seperti ini Mas. Ini kita potong-potong seperti ini kan. Terus mereka ya biasalah, hewes, terus diginikan. Ini enggak masuk apa-apa Mas. Ini juga bukan membuka aura.
Tapi justru orang itu akan tersugesti dengan sendirinya. Wah, aku baru dipasang susuk. Yang awalnya dia gak pede jadi pede. Padahal ini cuma diambil auranya luar. Istilahnya kita melihat handphone, sak kebiaran Mas. Isinya kok. Itu yang sering dilakukan praktisi. Kalau saya fair-fairan Mas. Tusuk ya tusuk. Rasanya kayak disuntik. Nah, kalau yang ini wah, terlalu yang banyak. jarum itu Mas. Coba Mas pegang. Ya. Gitu ya, Mas. Nah, itu Mas itu. Saidep ya. Sakit? Sakit maka jarum suntik. Itu nanti rasanya juga seperti itu Mas. Jadi dalam bentuk jarum ini, kenapa moncong jarum ini tajam? Nah, Ujungnya ya Mas ya? ujungnya kan. Nah ini kan tujuannya biar dia bisa nusuk masuk ke dalam pori-pori kulit. Nah, setelah ini masuk, baru dia akan tertutupi lagi oleh selaput darah putih Mas. Itu bisa masuk. Setelah udah masuk, baru kita bacakan mantra, kita lambari pakai ini emas antam untuk boosternya. Biar auranya cemerlang. Aura keemasan itu berkilau seperti emas. Kalau dikata ada pantangan, ndak boleh makan sate, ndak boleh makan ini. Sebetulnya hal seperti ini itu nggak ada pantangan, Mas. Pantangan itu kan hanya aliran kepercayaan. Kalau saya, ada opini juga yang mengatakan, wah nganggo susuk ra iso mati, jare sopo. Kalau yang itu Mas yang meninggal kalau nggak diambil sama praktisinya nggak bisa meninggal itu yang pasang susuk. Itu kan, itu bukan susuk Mas. Beda itu. Itu bersifat kodam. Karena berarti dia, itu ya pegangan dia endoli sendiri, ya? Betul. Berarti di dalam tubuhnya ada makhluk astral yang mendiami. Dengan perantara media benda dengan media benda yang ditanamkan dalam tubuhnya. Itu benar Mas. Kalau susuk ini tidak ada unsur makhluk astralnya. Dalam bentuk sifat berlian, berlian terus emas, itu tidak ada unsur astral. Hanya membuka aura Mas. Kalau unsurnya makhluk astral itu ada di dalam bulu sambar lilin. Karena dia memiliki energi alami, akhirnya kita bisa membooster energi ini melalui makhluk astral yang agar ikut dengan dia, mendampingi. Jadi face to face-nya beda wajah Mas. Iya. Wajah orang pertama ini, nomor 1 ini, dia terpamoplase ke makhluk astral itu, wajahnya beda. Jadi jarak 1 kilo Mas, kita ngelihat, wah, gila, cantik banget, dekat. Alah, judulnya lah. Biasa aja. Biasa aja. Itu yang terjadi. Itu ya, Mas, betul, kayak filter. Kayak kamera 360. Iya. Cekrek gitu. Wah. Ternyata itu palsu. Bisa filter apa baru betul, ketemu beda. Itu seperti itu. Itu adalah manipulasi dari makhluk astral itu sendiri. Mempengaruhi pikiran dan mempengaruhi mata. Ilusi menyebut. Kayak ilusi optik gitu ya Mas. Betul. Kalau itu Mas di rongsen susuk, karena berlian, pernah ada cerita yang wah ini penuh kelihatan, tapi di ada yang bilang nggak kelihatan juga. Kalau yang tidak terlihat berarti dia tidak pasang Mas. Bohong itu. Susuk seperti dia ini datang tapi ternyata dia dibohongi paranormal. Betul. Gitu. Kalau menurut saya susuk seperti ini, dari beberapa klien yang saya pasang pakai jarum, saya benar-benar saya tusuk, saya ngomong, kerasa nggak Mas, Mbak? Iya Ki, sakit di sini, perih, rasanya kayak disuntik. Nggak apa-apa. Akhirnya di sini timbul kayak orang kukulen itu. Karena apa? Bekas selaput infeksi, darah putih itu kan bekas infeksi. Nutup itu kan Mas. Nutup kan? Ya. Kalau digini kan berarti kan pasti ada bekas. Iya. Di ronsen pun itu ada. Ketinggal di dalam. Ya. Karena masuk di pori-pori kulit. Ini kan kulit tipis. Iya. Kulit tipis masuk di dalamnya, nanti dibungkus pakai selaput darah putih. Kalau orang bilang, wah saya pakai susuk, nah buktinya mana? Berlian itu begini kan kerasa loh Mas kalau dia pakai susuk tuh. Jadi aneh ya Mas, kadang gini apa rasanya agak kaku gitu ya? Ya kaku, grundel, ada benda gitu, asing di dalam kulit kan? Iya. Itu terasa Mas. Panas gitu. Betul. Ya, habis disuntik kan kita disuntik kan ada cairan kayak digigit semut.
ngangkrang. Iya, sebentol. Iya, iya. Ya, itu efek juga seperti itu. Nah, karena ini kan benda logam. Logam. Ini kalau untuk pemikat kan sini ya Mas ya. Kalau yang dipakai misal nyun sewu ya, kalau ada cerita kan tarkam itu ya. Betul. Main poli ya nggak semua badminton terus apa ini sepak bola kan ada di bagian tubuh. Betul. Terus kemudian ada nyun sewu Mas dipasang di organ intim untuk kekuatan vitalitas atau apa itu juga ada seperti itu. Kalau susuk yang dipasang seperti itu, menurut pribadi saya tidak ada, Mas. Kalau dipasang di organ itu, ya dipasang apa? Itu enggak bisa. Logika pun enggak nyampe, Mas. Kalau meritualkannya dengan kemenyan, kan ada tuh di Tokopedia jualan menyan buat mengencangkan itu kan ada. Ya pakai itu aja, enggak perlu pakai susu aneh-aneh. Kalau buat orang voli, biasanya kita pengisian badan, Mas. Ada, Mas? Ada. Pakainya kaki kidang kencono, biar lompatannya tinggi. Atau pukulannya kenceng semesanya. Betul. Tendangannya. Nah, kalau pukulannya kenceng, tendangannya kenceng, pakainya badar besi. Energi dari badar besi itu disatukan ke dalam tubuh. Kalau enggak pakai gotri. Ya, gotri. Kadang kan nyun sewu ya, ada yang di kemaluannya ada gotrinya itu, Mas. Itu pun dokter bisa, Mas. Dikasih ring gitu kan. Iya, iya. Lah biar apa tuh? Biar besar. Efeknya katanya. Efek seperti itu kalau menurut saya kurang bagus, Mas. Kalau untuk saran, orang-orang salah resepsi akan hal susuk voli. Susuk voli itu sebetulnya tidak ada. Adanya pengisian badan melalui media kaki kidang kencono. Yang istilahnya dioleskan di kaki, digeserkan seperti ini, kita transfer energi, pemasukan koda, makhluk astral itu agar menempat di dalam tubuhnya dan kita berikan beberapa pantangan. Yang tidak itu ada boleh pantangannya ya. itu, Mas? Ada, karena kan bersifatnya kodam ini masuk dalam tubuh, Mas. Kalau nggak tak kasih pantangan, kasihan nanti. Orangnya nggak bisa mati. Berarti kayak cekelan-cekelannya orang-orang sepuh itu ya? Iya, betul. Dulu kebal atau apa itu nggak meninggali susah. Betul, ya seperti itu, Mas. Ya, ada. Biasa orang bilang besi kuning. Iya, besi kuning. Jadi kebal bacok. Betul. Solari kenceng gitu ya. Betul. Seperti itu, Mas. Nah, ini sebelum kita akhiri nih, Mas. Saya ada beberapa pertanyaan lagi. Misal kayak dengan dulu itu ada laku kayak tadi kita lihat ada tali pocong atau apa itu. Nah, saya diambil itu ngejar, datang nggak, Mas? Datang, Mas. Nanya-nanya atau gimana? Ya kalau nanya ya pasti nanya. Apa ngambil? Kalau menghantui ya pasti menghantui. Pertanyaan mereka bukan seperti itu, Mas. Ngapain kamu merusakku? Kan saya merusak rumahnya. Dan mengambil apa yang mengambil apa yang dia punya. Kenapa kamu mencuri? Jawaban saya enak. Sorry, saya nggak nyuri. Saya sebelum buka makam, saya udah bilang dan yang Punden Barso di situ saya minta izin. Terus saya juga sudah kirim doa sama kamu. Kalau jawaban saya gini, Mas, kalau saya seringnya didatangi seperti itu, jawaban saya satu, kamu itu adalah manifestasi dari sifat energi yang lain, yang tertarik dari benda itu sendiri, bukan perwujudan asli. Kalau perwujudan asli, biasanya dia datang terus aku njaluk donga. Iya. Gen uripku ki ning kene ya ayo. Berarti model kayak pocong ori, pocong KW ya, Mas? Betul. Pocong ori kan cuma datang minta doa. Iya, kalau pocong asli datang minta didoakan. Karena kita masih hidup, tugasnya kita mendoakan biar dia tenang di alam surga sana, biar dia tidak merasakan siksaan-siksaan seperti itu. Kalau pocong KW datang ini, Mas. Tok, wujudnya serem-serem. Nah, saya kadang juga begini, Mas. Kalian bisa menentukan objek penggambaran wujud pocong seram seperti itu dari mana? Atau dari daya halusinasimu? Atau ingin kamu tuangkan lebih kejem? Atau bagaimana? Kan asli wujudnya kan tidak seperti itu, Mas. Dan minta doa, Mas. Ya mereka kan mintanya doa, bukan menghantui. Kalau yang menghantui itu karena sifat dari energi yang lain yang menyerupai dalam bentuk wujud yang
tidak sama. Jadi kayak ditunggangi entitas lain juga Betul. bisa ya Mas, jin yang menyamar. Betul, jin ini penyamaran dalam sifat energi yang lain. Iya. Kembali lagi, tali pocong itu memiliki energi. Sebangsa jin mendatangi karena dia merasa ada energi yang mengundangnya untuk hadir. Akhirnya hadir, mengetahui sesosoknya, menyerupai wujud aslinya dan mengaku bahwasanya aku sing duwe, padahal itu bukan. Kalaupun yang punya datang hanya mengatakan aku dengar. Seperti itu, Mas. Nah, ini proses Ki Arjuno sendiri ya, dari perjalanan-perjalanan itu kemudian memutuskan, "Dah saya berhentilah," gitu. Itu bagaimana? Dapat sesuatu atau? Saya memutuskan untuk hijrah, dalam arti saya tidak mengambil benda-benda dari mayat, mengambil kain kafan, tali pocong. Itu juga dari fisik, Mas. Dari fisik dan dari jalan pertobatan saya mengurangi loh ini, Mas. Hal-hal yang bersifat mayat saya sudah tidak ingin mengambil karena saya tersadarnya gini. Sok ben aku mati nek ndasku dijikuk terus rasane kaya opo. Saya kan tersadar di situ. Itu gambaran gitu ya. Tergambar di situ. Kalau tali pocong saya diambil orang, rasanya seperti apa? Saya tersadar secara tidak langsung di situ. Akhirnya saya menghentikan jejak langkah saya dan di situ saya melakukan pertobatan. Saya tidak ingin mengulangi itu lagi. Bagi saya ini perjalanan hidup saya, masa kelam saya. Jurang jero wis tak jajaki, kedung jero wis tak cebuni. Sekarang menuju ke cahaya. Hitam bajuku kan gitu kan. Tapi hatiku enggak hitam. Gitu, Pak. Proses ya Mas ya. Betul, semua membutuhkan proses. Udah. Oke. Ini panjang banget ini. Insya Allah nanti ketemu lagi nih. Ngobrol-ngobrol lagi. Episode kedua. Iya, baik yang depan kamera atau di belakang kamera. Siap. Niki Arjuno Samudro mengucapkan Iya. banyak terima kasih, Mbak Iya, juga terima siap, kasih. sama-sama. Jauh dari Solo ya. Iya, Saya juga dari dari Solo. Solo sebenarnya. Gak jauh beda. Ya. Makasih banyak. Iya, berkah, sama-sama, Mas. semuanya Amin. berkah. Iya. Jadi pembelajaran kita bersama menyikapi tentang hal-hal metafisik, hal gaib dan sesuatu hal yang berkaitan dengan metafisik itu tentunya berdampingan dekat dengan kita. Kita antara percaya nggak percaya, tetapi ini ada dan menjadi bagian dari budaya yang selama ini kita junjung. Kita akhiri dulu. Terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah bertugas dan terima kasih untuk DOS Indonesia yang sudah memfasilitasi dan juga mensponsori pada kesempatan kali ini, dan untuk teman-teman penggemar seni fotografi dan juga videografi dapat berkunjung dan tentunya berbelanja peralatan-peralatan kamera yang mutakhir hanya di DOS Indonesia. Kalau di Jogja, toko dan outletnya ada di Jalan Kalurang, dan DOS Indonesia juga tidak hanya di Jogja tapi juga tersebar di seluruh Indonesia. Tetap dukung channel Kisah Tanah Jawa, podcast obrolan santai dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng, dan tinggalkan masukan kritik saran hanya di kolom komentar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumateng.